Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di dalam video ini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya buat yang judulnya Penerapan Tilang Elektronik dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pendahuluan. Latar belakang dari makalah ini adalah sekarang ini banyak kendaraan bermotor dan mobil yang merupakan transformasi darat dan bagian dari sistem transformasi. Tapi dengan banyaknya kendaraan tersebut di Indonesia, tidak sedikit orang yang melanggar lalu lintas berkendara. Pelanggar lalu lintas mayoritas berupa pelanggar dalam hal marka, rambu lalu lintas, dan lampu pengatur lalu lintas, seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain. Ketika melanggar lalu lintas, pelanggar akan terkena sanksi tilang oleh petugas. Untuk menghindari sanksi tilang, upaya damai pun menjadi andalan. Menurut Brigjen Caisananda Dwi Laksana, dikutip dari kumparan.com, masih ada yang bangga meminta damai kepada petugas karena melanggar lalu lintas. Adapun pungutan liar yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Dengan begitu, untuk menghindari adanya interaksi antara pelanggar dan petugas, maka dibuatlah sistem tilang yang harus dikelola dengan baik sehingga tidak ada kesempatan untuk terjadinya praktik pungutan liar dan juga dapat memberikan efek jera bagi masyarakat pelanggar lalu lintas. Maka diperlukan upaya dalam mencapai sebuah proses tilang yang relevan, maka perlu adanya sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah website yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara tepat waktu. ETLE merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi, dengan tidak menghadirkan petugas, memantau secara konvensional, dan berinteraksi dengan pengendara yang melakukan pelanggaran. ETLE dapat membuat kinerja kepolisian efektif. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, apa itu ETLE? Apa landasan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia? Apa latar belakang diterapkannya tilang elektronik di Indonesia? Apa bentuk-bentuk tindak pidana korupsi di dalam konteks penegakan aturan tertib lalu lintas? Tujuan makalah dibuat adalah mendeskripsikan mengenai ETLE, mendeskripsikan landasan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, mendeskripsikan latar belakang diterapkannya tilang elektronik di Indonesia, mendeskripsikan bentuk-bentuk tindakan pidana korupsi di dalam konteks penegakan aturan tertib lalu lintas. Pembahasan ETLE pengertiannya, tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement adalah implementasi teknologi informasi untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan, dan ketertiban dalam berlalu lintas. Cara kerja ETLE. Yang pertama yaitu ada sensor kamera, yaitu implementasi kamera dengan perangkat lunak intelijen untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Yang kedua ada validasi bukti, yaitu pencocokan foto nopol dengan hasil pembacaan perangkat lunak yang didukung Automated Number Plate Recognition atau NPR. Yang ketiga ada validasi data regiden, yaitu pencocokan fisik kendaraan pada foto dan video dengan data-data dari database registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Yang keempat ada pencetakan dokumen, yaitu alamat pemilik kendaraan didapatkan dari database registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, disertakan pada dokumen konfirmasi dan alamat pengirim pada amplop. Yang kelima ada pengiriman, yang keenam ada konfirmasi, dan yang ketujuh ada penyelesaian. Kemudian ada mekanisme tilang ETLE. Tahap pertama, perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke back office ETLE di RTMC Polda Metro Jaya. Tahap kedua, petugas mengidentifikasi data kendaraan menggunakan electronic registration dan identifikasi ERI sebagai sumber data kendaraan. Tahap ketiga, petugas mengirimkan surat informasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Tahap keempat, penerimaan surat memiliki batas waktu sampai dengan 8 hari dari terjadinya pelanggaran
untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang langsung ke kantor Subdirektorat Penegak Hukum. Tahap kelima, setelah pelanggar terkonfirmasi, petugas menertibkan tilang dengan metode pembayaran via BRI Virtual Account BRIVA untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum. Kemudian ada landasan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang pertama ada ketetapan MPR nomor X/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Yang kedua ada Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Yang ketiga ada Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keempat, ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, ada Peraturan Pemerintahan nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keenam, ada Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Nomor 6, ada Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK. Yang ketujuh, ada Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang kedelapan, ada Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian ada studi kasus dalam berita. Studi kasus yang saya pakai yaitu dalam berita kompas.com. Jadi di dalam berita tersebut menyatakan dalam hasil survei TII tercatat 47% responden punya pengalaman dengan uang damai ketika berusaha menghindari sanksi tilang. Survei tersebut didukung oleh aspek survei selanjutnya yang menanyakan kepada responden mengenai integrasi berbagai institusi. Survei dilakukan di Jakarta pada periode bulan Juli 2012 sampai Desember 2013 dengan sampel anak muda berusia 15 sampai 30 tahun dengan metode penelitian dari penggabungan dua metode yaitu kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan di 50 kelurahan di 5 wilayah DKI Jakarta. Dan untuk metode kualitatif dilakukan dengan focus group discussion FGD atau margin of error. Kemudian ada bentuk tindak pidana korupsi di penegakan aturan lalu lintas, yaitu pungli atau pungutan liar, merupakan bentuk tindakan pidana korupsi di dalam konteks penegakan aturan lalu lintas. Pungli liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau pegawai negara atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasar peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tertentu. Jika seorang yang melakukan pungli akan dijerat dengan pasal gratifikasi yang meliputi 4 ayat dalam pasal 12, yaitu E, F, G, dan H. Penutup. Kesimpulannya adalah ETLE sangat membantu dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan adanya sistem penegak hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi, dengan begitu tidak menghadirkan petugas, memantau secara konvensional dan berinteraksi dengan pengendara yang melakukan pelanggaran. Sekian presentasi dari makalah yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.